Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari Bapak Haji Rudi Basir Bartos beserta ibu dan seluruh keluarga besarnya yang mudah-mudahan kita doakan senantiasa disehat dan afiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya, dan keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi guru kita bersama Al-Ustadz Abdurrahman Asy-Syaukani yang insya Allah akan memimpin ta'lim muta'allum di pekan kedua dan pekan keempat, yang kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa disehat afiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dan dilindungi dalam dakwahnya. Yang sama-sama kita hormati sahabat saya Al-Ustadz Sahrin Al-Pantuni dan seluruh jamaah Masjid Jami'al Mukmin, jamaah dari Masjid Baitur Rahman, jamaah dari Mushola At-Taubah Kampung Tipar, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak-bapak dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di kediaman Bapak Haji Rudi, yang mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita ini senantiasa mendapatkan ridho dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini adalah perdana atau kita mulai taklim kita yang di tanggal 30 Agustus kemarin kita sudah mulai buka dengan acara maulid, dan insya Allah hari ini adalah taklim perdana kita, yang mungkin nanti taklim ini kita mulai dari mungkin nanti dari jam 8 sampai dengan selesai. Namun sebelum kita mulai acara ta'lim muta'alim ini, marilah kita membacakan doa arwah terkhusus untuk keluarga besar dari Bapak Haji Rudi. Mudah-mudahan dengan arwah yang kita kirimkan akan tersampaikan untuk seluruh almarhumah keluarga besar dari Bapak Haji Rudi, dan juga untuk almarhumah keluarga besar kita. Namun sebelum kita mulai ini, marilah kita membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara yang kita laksanakan ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin والصحابة والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين
خصوصا أولياء الله عبد القادر الجيلاني إلى ذي القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مسارك الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا، ونخص خصوصا من اجتمعنا هنا بسببه، خصوصا المرحوم Bapak Haji Basir Bartos bin Baginda Boto, wa khususan almarhumah Hajjah Nurwaisi binti Ali Sudir, wa khususan almarhum Bapak Anwar Lilo bin Marjuki, wa khususan almarhumah Dian binti Anwar Lilo, wa khususan almarhumah jamaah yang hadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ilmu buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada guru kita Al-Ustaz Abdurrahman As-Syaukani, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ila hadratina Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi, ila hadrati ikhwanihi al-anbiya wal mursalin al-awliya wa syuhada as-salihin wal ulama al-amilin al-muslimin al-mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin, wa khususan al-mu'allif hadzal kitab Syekh al-Imam An-Nawawi al-Bantadi, wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulum fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan tersampaikan kepadanya dan kelak kita akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal mukminin wal muslimat, a'azani wa a'azakumullah, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Rudi beserta Ibu Haji Erika dan putra putri beserta cucu yang mudah-mudahan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hormati akhina fillah Ustadz Syahrin, Mas Imam, Ketua Majelis Jitu yang saya hormati, bapak-bapak yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung pada kajian kita. Ini kitab yang akan kita bahas adalah kitab Uqudul Jin, yang artinya adalah perhiasan bagi wanita. Artinya di dalamnya babnya adalah mengenai bab tentang kehidupan sehari-hari, khususnya yang ada dalam rumah tangga. Nah, oleh karena itu insyaallah mudah-mudahan ini yang dianggap lebih relevan saya menyesuaikan dengan nama majelis at-tawazun, yaitu keseimbangan,
kitab ini membicarakan tentang keseimbangan di dalam rumah tangga, baik hak istri, hak suami, hak keluarga, itu disampaikan di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal fi huquqiz zaujati 'ala zauj. Pasal yang pertama yang akan kita bicarakan adalah mengenai tentang hak seorang istri kepada suami. Nanti di sini dijelaskan bahwa ada hak istri kepada suami, ada hak suami kepada istri. Tapi ada yang unik di sini, beliau menyampaikan dengan kalimat tulisan yang pertama yang disampaikan oleh beliau itu adalah surat An-Nisa ayat yang ke-19. Sebelumnya teman-teman nanti silahkan bawa kitabnya, kalau nggak punya kitabnya nanti bawa buku ya supaya bisa dicatat. Terus kalau memang di mana belinya, di sini bisa kita urunan harga kitabnya 10.000 ya gitu. Jadi supaya nanti ada sanad keilmuan, artinya nanti silakan disampaikan lagi di taklim-taklim di luar untuk disampaikan apa yang tersampaikan di sini. Jadi urutan sampai khatam nanti kita ganti lagi kitab, gitu ya. Jadi ada sanadnya biar jelas. Yang disampaikan juga biar manfaat, bareng-bareng manfaat kan enak gitu ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau membicarakan tentang hak masing-masing suami ataupun istri, Syekh Al-Imam An-Nawawi menyampaikan dengan Al-Quran, dengan ayat yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-19. Qala Allah Ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu pergauli pasangan kamu dengan baik, dengan bijak. Kata ma'ruf ini asal kata dari arafa yang artinya mengerti atau memahami. Maka kata baik yang dimaksud ini, ma'ruf di sini adalah hindari kepada pasangan kita ingin dimengerti dan ingin dipahami, tapi berangkatlah saling mengerti dan saling memahami. Berangkatnya dari situ. Ya, jadi kata ma'ruf ini biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang artinya baik. Baik dalam bahasa Arab itu banyak ya. Ada thayyib, ada ma'ruf, ada khair, ada juga apa lagi? Zayyid, lebih bagus lagi mumtaz, gitu ya. Terus ada apa lagi? Banyak tuh kata baik. Ada hasan, tapi tingkatan baik yang paling tinggi itu hasan. Artinya semua baik. Cuma kosakata cara penggunaan yang berbeda. Kalau khair artinya baik, berarti memang ada pilihan, namanya sholat istikharah. Istikharah itu asal kata dari khair, karena ada dua pilihan. Misalkan anak muda nih yang di belakang, ya Allah kira-kira jodoh saya yang mana, yang jilbab merah apa yang jilbab hitam, ya Allah kalau boleh dua-duanya. Ngeyel. Nggak boleh. Nah karena ada dua pilihan, disodorkan kepada Allah mana yang terbaik, itu namanya sholat istikharah, asal kata dari khair. Nah baik itu berarti ada pilihan, namanya khair. Yang kedua thayyib. Thayyib itu makanan yang kita makan, 4 sehat 5 sempurna, bergizi, thayyib tuh ya, thayyib. Lalu kita makan, ma'ruf buat badan kita jadi sehat, itu namanya bagus, baik juga artinya itu ya. Terus ketika kita pengen tahu lagi semua kata baik itu ternyata dirangkum selain dari hasan ya, ini semuanya ternyata semuanya itu belum tentu nilainya jadi ibadah, belum tentu. Cuma baiknya menurut kita aja, milih ini baik, makan baik, jasad juga jadi sehat, tapi ternyata di akhirat nggak dapat pahala apa-apa karena kebaikannya bukan kata hasan. Hasan itu baik di dunia, baik di akhirat. Makan baik nggak? Baik. Keluarin suaranya biar semangat. Baik nggak makan? Baik. Tapi tidak akan menjadi nilai akhirat kalau tidak diawali bismillah. Nah itu hasan tuh. Kalau hasan itu ketika ada nilai yang baik tapi diawali dengan doa, udah bukan lagi thayyib, bukan lagi ma'ruf, bukan lagi zayyid atau mumtaz, bukan, tapi kalimatnya hasan. Maka kita doa kepada Allah, Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan thayyibah. Kalau dari sisi bahasa Arab benar, nggak salah. Rabbana atina fid dunya thayyibah, boleh. Boleh silakan. Cuma sayangnya tidak menjadikan nilai akhirat, artinya
ibadah rumah tangganya, aktivitas kerjanya, makannya, minumnya, segala macamnya tidak menjadikan nilai ibadah karena tidak dalam posisi kalimat hasan, ya, bukan hasan temannya Upin Ipin, bukan, itu ihsan itu. Ya, jadi ma'ruf ini menandakan bahwa isyarat buat kita jangan sampai kita ingin dimengerti dan ingin dipahami, tapi berangkatlah rumah tangga itu dari saling mengerti dan saling memahami. Kata kuncinya di situ. Masuk ya, paham ya? Nah, pengarang ini Imam Nawawi membukanya dengan kata itu luar biasa. Yang kedua, waqala Allah Ta'ala walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walil rijali 'alaihinna darajah. Ini surat Al-Baqarah ayat 228. Ya, jadi kalau di kitabnya, baik yang kitab ininya ataupun kitab ininya, disebutin surat apa. Yang mau bicara, yang mau tausiah, yang mau itu nyari sendiri. Makanya saya sudah ikhtiar nih. Jadi kalau saya sudah ikhtiar sampai nyari, sampai nulis segala macam, berarti bapak-bapak juga yang dengerin harus ada ikhtiar. Masa gurunya ikhtiar, muridnya nggak ikhtiar? Ya tak? Paham nggak? Ya, bilang paham biar guru senang, paham nggak? Bikin senang guru kan ibadah, gitu ya. Tuh. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala walahunna, adapun buat si perempuan itu mislul ladzi 'alaihinna, ya, seperti mereka itu memiliki kewajiban bil ma'ruf, yaitu ya ma'ruf yang tadi, boleh rizal 'alaihi darajah, dan begitu pun untuk si laki-laki ketika kita taat, saling mentaati satu dengan yang lain, saling memenuhi kewajibannya masing-masing, maka darajatun, maka dia akan mendapatkan darajah, artinya kedudukan yang lebih tinggi. Jadi sekali lagi bahwa adanya keseimbangan yang dilakukan oleh laki-laki, oleh suami, ataupun keseimbangan yang dilakukan oleh si perempuan, patuh misalkan ya kepada seorang suami, si perempuan itu, maka si perempuan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya derajat. Gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita hanya meminta hak kepada istri, istri meminta hak kepada suami, sampai kita mati dipisahkan oleh Allah dengan kematian, nggak bakal pernah bisa terpenuhi, nggak bakal pernah bisa, karena keinginan manusia itu tidak ada habisnya. Udah satu pengen dua, udah dua pengen tiga, katanya pengen cukup rumah aja sudah bahagia, tahu-tahu sudah punya rumah, pengen punya mobil, udah punya mobil, pengen punya motor, terus seperti itu manusia. Maka kalau kita nggak bersandar kepada Allah, mengembalikan semua itu kepada Allah, niatnya rumah tangga itu untuk ibadah, repot gitu. Ya, karena nggak bakal pernah cukup dengan apa yang kita dapatkan sekarang ini. Ya, insya Allah kalau yang hadir di sini semuanya sabar-sabar, kelihatan dari mukanya kalem-kalem gitu ya. Apa karena udah tanggalnya pertengahan juga nggak tahu saya. Yang jelas ketika kita menghadapi persoalan-persoalan itu tidak ada cara lain kecuali kita saling mengerti dan saling memahami, gitu ya. Waruya, dan telah diriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, suatu ketika Nabi pernah bersabda, pernah berkata, fi hajjatil wada. Ini ada yang salah ini ya. Di sini nanti diperbaiki ya, di apa namanya? Bahasa Arabnya saya akan perbaiki, jadi itu bagian dari ilmu. Seperti tadi misalkan Pak Muklis ya, kalimat doanya misalkan ila aba'ana, itu salah. Yang betul itu ila abaina. Kalau ilahnya dibuang baru khususun aba'ana, gitu ya. Jadi ya sering sebetulnya di Harjamuti sering saya dengar itu kata ilah, gitu ya. Tapi kan tidak mungkin untuk diperbaiki. Tapi di majlis At-Tawazun ini akan saya perbaiki pelan-pelan dari sisi bahasa, terus jamaah saya akan terus diperbaiki. Tolong. Jadi itu sangat pengaruh kepada majelisnya ketika yang disampaikan, yang menyampaikan, terus murid-muridnya juga tata bahasanya juga sudah rapi, itu sangat berpengaruh. Ya, dengan komunitas itu, misalkan sekolahan ini muridnya pinter-pinter tampil, terus punya prestasi, naik sekolahnya juga, gitu ya, gitu. Tidak hanya sebatas komunitas saja, jadi kita pelan-pelan untuk memperbaiki. Nabi SAW pernah bersabda ketika haji wada itu, arti wada itu perpisahan, ketika Nabi mau wafat terakhir. Ba'da an hamidallah, setelah Nabi mengucapkan hamidallah itu bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bisa mengucapkan innal hamdalillah, intinya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa asna alaihi wa wa'adu, ya, Nabi mengulang nasihatnya li ummatihi, untuk umatnya. Ketika haji wada, Nabi naik ke mimbar memberikan nasihat, ala wastausu, ketahuilah bahwa Nabi SAW memberikan wasiat bin nisa kepada wanita. Buat wanita dulu. Khairan,
ya, wanita yang baik, fa innama hunna awanin 'indakum laisa tamlikuna minhunna syai'a ghaira dzalik. Apa kata Nabi SAW? Fa innama hunna awan. Kalau perempuan itu, ya, perempuan ini khusus wasiat untuk perempuan dulu ya, bahwa perempuan itu fa innama huwa awanin. Awanin itu bahwa perempuan itu diumpamakan seperti tawanan indakum di sisi kalian wahai laki-laki, mubayyinatin. Malah ke bawah. Awan indakum laisa tamlikuna. Dia itu bukanlah milik hunna untuk dirinya syai'a, sesuatu ghairu dzalik, selain daripada itu. Ini khusus wanita yang sudah dalam posisi menikah. Jadi posisinya itu sudah tidak bebas lagi. Segala sesuatu harus minta izin kepada suami. Bahkan mau ibadah aja. Apa ibadah? Ibadah itu ketika ada orang tuanya sakit, kebetulan ada yang ngabarin, ibu ayahnya sakit. Aduh, suami saya nggak bisa dihubungi lagi. Nanti deh tunggu suami pulang, buat datang lagi. Bu, orang tua sudah sakit parah, ayah. Suami saya belum pulang, nggak bisa dihubungi. Gitu ya, dan teman-temannya itu kebetulan tidak ada yang bisa dihubungi. Kalau zaman Nabi dulu nggak ada handphone ya, saya sedang berbicara zaman Nabi. Ketika itu ternyata dikabarin yang ketiga kali ayahnya telah meninggal dunia, diadukan kepada Nabi, ya Rasul, ini si perempuan sampai orang tuanya dikabarin sakit sampai mati, dia belum juga mau mendatangi orang tuanya karena suaminya belum juga mau pulang. Apakah setaat itu si perempuan itu? Apa kata Nabi? Orang tuanya, ayahnya masuk surga sebab punya anak yang salihah, yang patuh kepada suaminya. Masya Allah. Sekarang alhamdulillah kita nggak ngalamin itu, sudah ada handphone. Kalaupun tidak bisa dihubungi suaminya, teman rekan kerjanya, maka saya pernah memberikan nasihat di sini juga pada tahu ya. Saya mengulang lagi, ketika kita misalkan ada di Baitur Rahman, jangan sampai istri nggak tahu nomor yang ada di Baitur Rahman itu. Ya, siapa pokoknya ada. Ketika suaminya saya misalkan tidak bisa dihubungi, ada yang bisa dihubungi. Bener nggak suami saya ada di situ? Wah, gitu dipantau tuh. Kali mampirnya kemana? Kita kan nggak tahu. Ya, kasih tahu. Ya, kalau pahitnya musibah. Nah, ketika misalkan suaminya tiba-tiba pas bangun tidur nggak bangun lagi, mau ngabarin siapa istrinya? Ya, gitu kan? Paling kita bisa ngabarin teman-teman dari suaminya, ya, dari suami kita, dari kita sendiri, teman-teman kita semuanya, ya. Maka dari itu di sini disebut tawani artinya tidak terbebas, ada dan mengikat dengan aturan-aturan yang ada. Illa, kecuali ayatina bi fahishatin mubayyinah. Illa ayatina, ketika datang ini mengenai tentang adanya keburukan yang yang jelas, ya. Fa in fa'alna, maka apabila seorang istri itu melakukan apa, fahjuruhunna fil madaji', ya, jangan sekali-kali perempuan itu memberikan karpet merah kepada laki-laki lain masuk ke dalam rumah tanpa izin suami. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi pernah kejadian Rasulullah itu cerita kepada putrinya. Siapa putri Nabi? Fatimah Zahra. Fatimah, ada seorang perempuan yang masuk ke dalam surga lebih dulu daripada kamu. Wah, Fatimah cemburu. Siapa? Kok ada ya yang lebih dulu dari saya? Siti Muti'ah. Dicarilah, singkat kata ketemu. Datanglah ke situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Saya Fatimah. Bersama siapa? Dengan Hasan. Maaf Fatimah, suamiku sedang tidak di rumah. Hasan nggak boleh masuk karena padahal masih kecil. Nggak boleh masuk kecuali aku izin dulu kepada suamiku. Besok kau balik lagi. Siap. Kata Fatimah, saya juga sama, nggak pernah memasukkan laki-laki lain selain izin dari suami. Dah, besoknya datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah dengan Hasan dan Husain. Maaf Fatimah, yang diizinkan oleh suamiku hanya Hasan, Husain belum. Besok balik lagi. Ketiga harinya balik lagi. Lagi-lagi Fatimah langsung menyatakan, Siti Fatimah mengatakan bahwa saya juga sama seperti ini. Ya sudah, ketiga harinya dah balik. Siapa? Saya Fatimah. Dengan siapa? Hasan Husain. Baik, silakan masuk. Hasan Husain bermain-main seperti bagaimana anak kecil, lalu ngobrol bersama dengan Fatimah. Singkat kata, seasik-asiknya ngobrol, disetoplah sama Siti Muti'ah. Fatimah, mohon maaf, kamu pulang dulu, aku mau menghantarkan makanan untuk suamiku. Terus kata Fatimah, oh iya, lagi-lagi di batinnya sama, saya juga kepada Sayyidina Ali sering mengantarkan makanan tanpa Sayyidina Ali meminta. Singkat kata, keluar dari rumah,
Siti Fatimah nggak pulang, ternyata ngintip di balik pohon. Ya, ketika keluar dari rumah, Siti Muti'ah di tangan kirinya bawa makanan, di tangan kanannya cambuk. Nah, ketika itu Fatimah langsung ngejar, Muti'ah, apa yang kamu bawa? Ini makanan yang aku hantarkan untuk suamiku. Jika tidak enak rasanya makanan yang saya masak, maka aku persilahkan suamiku untuk mencambuk aku. Ternyata ini Fatimah langsung meneteskan air mata. Ternyata ini keutamaan Siti Muti'ah. Sampai-sampai mau melakukan seperti itu. Makanya ulama-ulama kita menyampaikan boleh berbohong suami kepada istri, istri kepada suami demi untuk menyenangkannya. Pak, misalkan kalau masakan keasinan sama istri, bohong aja Pak. Masakan lu paling enak di dunia. Gitu aja. Ya, atau saya sini duduk gitu. Kita kan ini keasinan nih. Udahlah, saya nggak nyuapin kamu. Sekarang saya pengen nyuapin kamu ya. Nah gitu aja. Ngapain gara-gara urusan makan jadi berantem? Gitu ya. Jadi berpikir jernih lah ya. Maka hal-hal seperti ini kelihatannya sepele, ternyata keutamaannya di sisi Allah sangat besar. Saya ulang-ulang nih kalimatnya. Setan itu hanya gelisah ketika melihat kita rumah tangganya akur. Setan nggak pernah gelisah melihat kita rajin sholat. Silahkan aja kalau saya lihat 5 menit kok. Berapa puluh menitnya itu sampai berjam-jamnya dia lalai, tenang aja, hapus tuh pahala sholat. Kata setan. Ya dia rajin tentang puasa sunnahnya, senangnya Allah ada hari Selasa, hari Rabu nggak puasa, hapusin aja udah tenang, gitu kan? Lewat mata, lewat telinga selesai. Tapi lewat rumah tangga, hembusan nafas suami dan istri semua ibadah. Mah bikinin kopi, iya deh. Nah napasnya juga udah ibadah. Rumah tangga itu luar biasa, bisa mengecokkan setan, gitu ya. Maka akur-akurlah dalam rumah tangga, gitu ya. Jangan sampai masalah-masalah kecil jadi masalah, nggak usah. Maka dari itu di sini bahwa ketika kita tahu bahwa seorang perempuan ini di sini dilarang memberikan karpet merah kepada laki-laki lain selain sebelum izin daripada suaminya, maka ini benar-benar wanita yang mulia. Nabi sampai-sampai menyampaikan dakwahnya itu ketika haji wada, berarti kan penting, ya berarti penting, gitu ya. Terus ya ketika fil madaji wa mubarriz. Dan kalau perempuan atau istri melakukan seperti itu, ya, maka kata kitab ini dikatakan, jangan kamu marah kecuali marahnya itu oleh fahjurhunna fil madaji. Cukup kamu pisah ranjang saja di dalam rumah, masih nggak perlu suruh keluar. Cukup pisah ranjang aja, pisah tempat tidur aja. Sebagai tanda marah itu pisah tempat tidur. Kata bapak-bapak yang di sini, saya tiap malam pisah di kursi mulu tidur. Itu mah nggak lagi marahan. Ini saya bicara sedang marahan ini, ya sedang marahan, gitu ya. Jadi cukup seperti itu saja. Kita keluar dari kamar, kita tidur di luar. Kalau istri jangan suruh tidur di ruang tamu, jangan. Istri mah biarkan ya, kita muliakan dia, gitu ya. Suami yang ngalah, gitu ya. Tapi jangan tidur di luar pintu juga. Itu mah diusir namanya, gitu ya. Tetap di dalam rumah, cuma cara marahnya itu cara marah yang elegan. Kita bisa aja dulu tempat tidur, komunikasi agak berhentikan dulu, durasi waktu berlalu, 1 hari berlalu, baru emosional pasti bakal nurun. Tapi kalau hari itu lagi marah, hari itu dikeluarin kalimat dan kata pasti kotor, gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Wadribuhunna darban ghairu mubarriz. Yang kedua caranya, pukullah istri dengan pukulan tanpa bekas. Tahu pukulan tanpa bekas? Nasihat. Bukan pukulan beneran pukul. Makanya kalimatnya ghairu mubarriz. Pukulan yang tanpa bekas. Tanpa bekas itu boleh nasihat. Pak, dinasihati sama saya malah dibilangnya sok alim. Oke. Cara nasihatin istri, cara nasihatin perempuan, kalau kita nggak mampu, maka sodorkanlah yang nasihatin bestinya. Pasti nurut. Ya, bestinya. Jangan ke orang tua jangan turun tangan dulu. Bestinya, temannya, sahabatnya. Ya, syukur-syukur kalau memang pas kakaknya itu sama perempuan, ke kakaknya. Gitu ya. Kalau kakaknya laki-laki semua, enggak, nanti malah jadi ribet urusan. Yang ada disalin kita, gitu ya. Jadi lewat bestinya, nasihatinya, tetap dengan cara yang baik, enggak boleh dengan cara yang kasar. Gitu ya. Karena dalam, sekali lagi saya ulang, bahwa dalam rumah tangga itu ketika ada kekacauan sedikit saja sebab hal yang sepele, sebetulnya itu ada andil setan di dalamnya. Ya, ada andil setan. Jadi bukan murni kita aslinya. Maka kata Imam Ghazali, marah yang pertama itu dari kita, tapi kalau sudah berkelanjutan 1 hari, 2 hari, udah bukan dari setan lagi, kita karena yang ngebuka hati buat setan masuk, ujungnya ya sudah, gitu ya. Kata Nabi SAW, marah itu jangan sampai 3 hari, gitu ya.
gitu. Jadi marah itu jangan sampai 3 hari, berkelanjutannya itu udah. Nah, ketika kita sudah marah memang sudah tidak bisa lagi untuk bersatu, cukup diam, selesai. Itu marah yang paling tinggi itu cara Nabi adalah diam, sudah selesai. Tapi marahnya tidak ada dalam kekotoran di dalam hati, kebencian dan lain sebagainya. Ya sudah, memang seperti itu ya sudah. Gitu ya. Jadi ini ikhtiar kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga, karena rumah tangga itu menjadi tolak ukur nanti apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka kita lihat bagaimana rumah tangga kita. Itu ya, insyaallah. Mudah-mudahan kalau yang di sini insyaallah semuanya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna. Oh, buat suami nih, kalau kamu lagi makan jangan lupa sama istri. Ya, makan enak, istri mah di rumah nggak makan mungkin, nggak boleh. Ya, suami duduk dulu sebentar. Sayang, maafin aku ya, kamu di rumah belum makan, saya di sini makan gitu. Ya, ini mau malah dipoto. Aku makan dulu ya, sakit hati Pak. Bilangnya apa perempuan? Iya, yang kenyang ya. Padahal itu dumel Pak, serius. Istri saya curhat sama saya. Gitu. Nah, ini kan pengalaman. Artinya pengalaman kalau kita sampaikan fakta gitu. Kalau sudah fakta, oh iya ternyata ada hal yang sensitif buat perempuan, kalimatnya ya nggak apa-apa, terserah, itu marah aslinya Pak. Ya, bukan berarti kita tenang-tenang senang-senang, jangan. Ya, jadi kalau kita makan enak, ya kita doakan tanpa harus kasih tahu. Habis makan enak barusan, lu mah kagak ikut sih, jangan, makin sakit. Ya, nggak usah, udah makan aja, gitu ya. Paling tidak, ketika kita makan, ya kita ingat, oh iya istri. Nah, ini mah kalau ada yang ingat mau cari plastik mana plastik, nggak perlu juga. Nggak perlu juga, bukan orang sini ya, bukan Cilung sih. Pindah dari sini. Pindah dari sini, gitu ya. Jadi ingat istri berbagai macam cara lah. Kita berbeda pasti ya, situasi itu pasti kita berbeda, gitu ya. Gitu. Terus, ala innalakum ala nisaikum haqqa wali nisaikum alaikum haqqa. Ketahuilah bahwa perempuan atau istri kepada kalian memiliki hak dan kalian pun memiliki hak kepada istri. Fahaquhum alaihinna alla yuti'na firasyakum. Nah, ketika si perempuan ini atau si istri maksudnya tidak memberikan haknya kepada kita ataupun sebaliknya, ini istri dulu. Ya. Jadi ketika tidak memberikan haknya kepada kita, alla tut'imna firasyakum man takrahu wa la ta'dzana fi buyutikum. Ini kembali lagi ke kalimat yang atas. Ya, jadi istri itu simpelnya gampangnya gini, masalah tadi karpet merah dengan yang lain-lain itu intinya gini. Jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang tidak disukai suami itu. Udah secara umum. Ya, di sini kalimatnya lebih spesifiknya adalah mengenai tentang firasyakum man takrahu wa la ta'dzana fi buyutikum. Jangan memberikan izin orang lain untuk masuk ke dalam baitikum, ke dalam rumah kalian. Karena suami kebetulan kita kenal, tahu, bestie bahkan. Jadi ya, tapi suami gak suka sama dia, jangan. Ya, jangan memberikan kabar kepada siapapun. Awas ya, ketika memang suami tidak suka atau ada sesuatu yang kurang pas, gitu. Maka hati-hati suami ya, ketika bicara sama istri jangan terlalu terbuka dengan siapa saja tidak disukainya, jangan. Ketika itu memang sudah parah baru, ya artinya memang berarti ada gangguan pada kejiwaan kita. Gangguannya apa? Cinta dan benci itu kan tipis ya, bestian dia ya. Udah pernah dengar belum bahwa cinta sama benci itu bestian? Belum ya? Nah, saya kasih tahu ya sekarang ya. Kata Nabi gini, habibaka hamunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah siapa yang kamu cintai biasa saja, karena suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang paling kamu benci. Wa abid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan bencilah siapa yang kamu benci biasa saja, karena dia akan menjadi orang yang paling kamu cintai. Kurang cinta apa? Anak SMA sekarang naudzubillah, banyak yang hamil di luar nikah, naudzubillah. Kurang cinta apa dia? Tapi ujungnya pernikahannya nggak nyampe setahun. Saya kan kudu SMA tahu gitu. Keadaan seperti itu prihatin. Ya, prihatin. Maka kalau memang cinta itu seharusnya merawat, bukan malah justru merusak. Merawat. Saya pengen punya barang ini, benda ini, ketika ada yang ambil dan rusak, marah. Wajar kita mencintai. Tapi malah justru bukan orang lain yang merusak, malah kita sendiri. Itu bukan cinta, syahwat, nafsu. Nafsu itu gambarannya begini. Kalau sudah dapat, udah selesai. Udah kepuasan. Ya, itu naudzubillah jangan sampai ya. Jadi ibu-ibu ya, intinya secara gambaran garis besarnya gini. Nasihat beliau itu menyampaikan gini.
jangan melakukan apapun yang tidak disukai suami. Ya, maka kalau mau aktivitas apapun tanya dulu. Aku mau senang boleh nggak? Boleh. Enggak. Aku mau ngerumpi boleh nggak? Nggak boleh. Jangan. Gitu ya. Gitu. Jadi supaya jadi istri yang salihah. Wala ta'dzana fi buyutikum liman takrahu ala wa huququhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihim. Nah, di sini disampaikan bahwa di dalam hadis Nabi SAW, waqala sallallahu alaihi wasallam, haqqul mar'ati 'ala zauj, hak seorang perempuan atas suaminya, an tuti'. Nah, sekarang hak perempuannya. Jadi yang laki-laki harus ditunaikan ya. Ayyut'imaha ada ta'ami. Yang pertama haknya istri, wa yaksuha idza tasa. Yang pertama memberikan makan yang layak untuk dimakan. Yang kedua memberikan pakaian suka ngasih istri pakaian jumlah istri berapa? Gak bakal kehitung ya, maka awas ketika 40 hari tidak dipakai, hisab tuh pakaian yang kita miliki di lemari itu. Jangan sampai bilang gak saya pakai karena sayang. Kalau sayang pakai, justru berarti kita cinta terhadap pakaian itu. Kalau gak dipakai gak butuh, berarti sedekahkan kepada orang. Ketika digunakan oleh orang ibadah, ahli ibadah, oh baju koko gak kepake udah lama, kasih kepada ahli yang sholat, dia gunakan untuk sholat sujud, kita yang dapat pertama pahala sebelum dia melakukan ibadah itu. Ya, jadi menjadi wasilah kebaikan itu akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar daripada orang yang melakukannya itu sendiri. Gitu ya. Jadi ini haknya istri. Wataksu, di sini tulisnya wayaksuha, nggak mungkin ya karena dia domirnya domir perempuan muannas, jadi dibacanya wataksuha idza tasa wala yadribu. Ini yang benar, wala tadribal wajhu, dan tidak boleh memukul wajah istri kalau marah. Haram hukumnya, nggak boleh ya, memukul wajah istri itu nggak boleh. Jadi kalau ada yang memukul, walaupun pakai pecinya bagus, jenggotnya panjang, lebih panjang dari Mas Imam ya, lebih panjang, terus jubahnya panjang, tapi masih suka mukul istri, enggak ya. Nah, ditanyakan itu imannya ya, karena tidak boleh sampai memukul istri. Alhamdulillah yang di sini nggak pernah gitu ya, tapi tidak boleh juga memukul istri dengan ucapan, nggak boleh gitu ya. Jadi ini lebih, kalau tadribu itu, kalimat tadribu seperti yang tadi kan beda. Tumaris kalau tadi itu, kalau ini tadribu itu bentuknya fisik. Kalau tadribu itu ya, ini bentuknya fisik bukan dalam bentuk lisan, fisik. Wala tukabbah wala tazhar dan juga jangan suka memalingkannya itu ya, artinya sering banget dicuekin lah. Kalau istri sering kita cuekin, hati-hati jangan salah istri kalau dia bikin status ternyata curhatnya di status WhatsApp. Ya, jangan biarkan istri supaya membuat statusnya itu kayak curhatan. Ya. Jadi bapak-bapak siap-siap menerima curhatannya istri. Kalau panjang, siapin bantal sambil tiduran. Kan kayak diceritain ya. Istri makan komplit kalau cerita dari A sampai Z komplit ya. Kalau suami kan enggak, to the point, titik, selesai. Gitu ya. Kalau istri enggak, memang enggak cerita, gaya bahasanya itu memang cerita. Memang dia akan banyak kosakata yang disampaikan oleh istri. Maka caranya istri lagi cerita, bentar sayang, aku ambil bantal dulu, bantal deh dicerita tuh, gitu ya. Jadi jadilah sesekali kita menjadi pendengar yang baik buat pasangan kita, gitu ya, supaya dia merasa dihargai oleh kita, gitu ya. Jangan sampai istri kita malah hal yang tidak perlu marah cuma gara-gara omongan aja jadi marah besar. Ini kejadian di masyarakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan, wahai laki-laki, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan, kamu menikahi seorang perempuan ala ma qala minal mahar au kasb, telah menikahi dia dengan mahar yang banyak ataupun yang sedikit, laisa fi nafsihi ayyudhiya ilaiha, tidaklah pada dirinya itu memiliki hak-hak kepada hakkoha khada aba famata walam yuaddi ilaiha hakkoha. Maka kalau seorang laki-laki tidak memberikan hak kepada suaminya, kepada istrinya, dan juga sebaliknya famata, maka dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, yuaddi ilaiha,
haqqaha laqiyallahu yaumal qiyamah, tidak menunaikan haknya, maka di akhirat nanti di hari kiamat wa huwa zanin, dia dihukumkan zina hukumnya. Ketika suami tidak memenuhi hak istri dan sebaliknya istri tidak memenuhi haknya suami, maka dia nanti di akhirat tidak akan dijumpai oleh Allah karena dihukumi oleh Allah, dia hukum orang yang berzina. Gitu ya. Maka sekali lagi kembali ke tema awal tadi, kalimat teks awal yang disampaikan Imam Nawawi. Ternyata berangkat dari wa ashiruhunna bil ma'ruf menjadi kata kunci. Kalau kita meminta hak kepada suami, meminta hak kepada istri, demi Allah sampai kiamat tidak akan pernah kita bisa mewujudkan haknya istri. Demi Allah nggak bakal pernah. Kalau disampaikan beretek terus nggak bakal pernah bisa. Maka berangkat dari saling mengerti itulah kita tidak menuntut hak masing-masing. Gitu ya. Ada seorang istri dan suami ya kebetulan lagi berantem. Kata istrinya, sayang, tolong tulis semua kesalahan saya. Saya pun saya udah pegang kertas mau nulis semua kesalahan kamu. Kamu di kamar, saya di ruang depan. Saya di kamar, kamu di ruang depan. Suaminya itu jalan ke depan, sedih banget kelihatannya. Udah dikasih pulpen sama istrinya. Istrinya juga sama, nulis kesalahan suaminya banyak, sampai nggak cukup itu selembar, ambil lagi kertas. Datanglah ke depan. Gimana kamu? Udah nulis kesalahan saya? Udah. Ini kesalahan kamu, mau saya bacain atau kau baca sendiri? Bacain aja. Dibacain sama istrinya. Suaminya nangis. Semua kesalahannya disebutin. Terus, udah, kesalahan kamu mau berubah nggak? Insya Allah aku mau berubah. Sekarang tolong bacakan kesalahan aku, kata si suami. Diam aja. Ya udah, aku aja yang baca. Diambillah kertasnya itu oleh si istri. Loh, kenapa kosong? Kata si istrinya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu memiliki kesalahan. Kamu adalah istri yang baik dan ibu yang baik buat anak-anakku. Paham nggak maksudnya? Kalau dua-duanya panas itu percuma. Ya, laki-laki yang mulia itu seperti itu, gitu ya. Oh, pokoknya kalau ada di TikTok di mana-mana kalimatnya laki-laki itu serba salah dan memang harus mengalah, asli memang begitu, Pak. Ya, jadi nggak perlu kita menang-menangan dan nggak perlu udah salah-salah aja, udah siap salah komandan, itu aja. Ya, nah kisah yang tadi menunjukkan bahwa ketika kita mengungkap, menyampaikan sesuatu, lalu seorang istri menyampaikan semuanya, itu hal fitrah. Ingat ya, fitrah, bukan kesalahan orang perempuan seperti itu. Dan kita harus benar-benar legowo, tenang, memang seperti itu adanya. Ya, jadi laki-laki harus lebih dewasa, gitu ya, lebih tenang, lebih bijak, gitu ya. Masalah disalahkan ya sudah, gitu kan. Ketika ingin menyampaikan sesuatu yang baik, yang benar, sampaikan dengan cara yang baik, gitu ya. Jadi insya Allah kalau misalkan kita terus dibimbing seperti ini, oh iya ternyata kesalahan-kesalahan kita itu sebetulnya kecil. Ya, masalah-masalah rumah tangga yang ada di pengadilan agama itu masalahnya asal-muasalnya kecil, gitu ya. Akan tetapi bisa menjadi besar karena ada sulutan apinya, gitu ya. Sulutan apinya itu biasanya orang ketiga, gitu ya. Orang ketiga nggak mesti selingkuhan, nggak mesti. Ya, kadang bestinya sendiri, gitu ya. Kadang bestinya sendiri, gitu. Cuma gara-gara omongan kan. Kamu nggak pernah bisa manggil sayang sama saya, mentang-mentang saya hitam, kamu manggilnya black mulu. Nah, kan jadi masalah. Mentang-mentang saya gendut, kamu panggilnya endut mulu, sekali-kali kayak panggil aku sayang. Sekali pulang dari masjid At-Tawazun, langsung pulang, suruh Pak Ustadz tadi di pengajian suruh manggil kamu sayang. Sayang, apa kata istrinya? Tumben, lu sadar ya? Tumben, lu tobat ya? Gitu. Jadi di sini saling memberikan motivasi di antara keduanya memang kurang. Jadi ya, maka kalau kenapa saya memberikan saran, ayo kalau bisa suami istri misalkan, karena boleh jadi istri nggak bisa dinasihatin oleh suami, suami nggak bisa dinasihatin oleh istri. Andilnya orang lain, andilnya guru, disitulah letaknya. Guru itu posisi di tengah. Oke, ini lo menyampaikan. Ketika istri salah disampaikan kesalahannya, suami salah sampaikan kesalahannya, jadi sehingga bisa sama-sama bareng-bareng untuk memperbaiki semuanya. Gitu ya. Insya Allah kalau kita terus belajar bisa seperti ini, ya harapannya berawal dari rumah tangga yang baik, bertetangga yang baik, kan gitu. Bertetangga yang baik, terus kita lebih jauh lagi dengan orang yang jauh pun akan baik. Percuma saya baik dengan Harjamukti itu percuma kalau saya jahat sama tetangga saya. Maka silakan cek, ya terbuka, silakan cek bagaimana ada di dalam komplek itu, bagaimana perilaku saya, bila perlu ke 3 RT sekalian, gitu ya. Silakan bagaimana sepak terjangnya segala macam. Dan itu memang menjadi bukti ketika kebaikan dalam rumah tangga seseorang kepada orang tuanya baik, ke tetangganya baik, insya Allah biarkan Allah yang mengekspos kebaikan dia di luar, gitu ya. Nah, kita makan sering memperbaiki di tempat kerja, sementara di rumah nggak baik.
Gitu ya, jangan sampai kita utamakan sesuatu yang sekiranya itu akan menjadi hisab kita di sisi Allah. Supaya diringankan maka perbaiki, coba kerucutkan dulu persoalannya di mana nih supaya kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibadah. Bagus tahajudnya, bagus, duhanya bagus. Kenapa rajin tahajud? Karena pengen kedudukan dan pangkatnya tinggi, naik terus. Sholat duhanya rajin, buat apa? Supaya dagangannya laris. Ternyata sholat fardunya enggak, itu percuma. Kita karena ini di majelis kita pribadi, saya akan katakan kalau di masjid umum saya nggak bakal mengatakan percuma karena motivasi. Karena di depan majelis saya sendiri, jadi saya akan supaya tegas bahwa sholat fardu itu tidak bisa kita tinggalkan. Sholat sunnah masih mending, ya. Ya, akan tetapi sholat fardu ini sholat sunnahnya rajin, ada hajat-hajat tertentu, tapi sholat fardunya 5 waktu ditinggalkan. Awas hati-hati. Ya, kerucutkan dulu sekarang, sempitkan dulu supaya kita bisa memahami agama. Yuk, sholat fardu dulu dah. Setelah sholat fardu, sebelum kita bicara tentang sholat tahajud, sholat duha, sholat witir dan lain-lain, yuk kita sholat qobliyah ba'diyah dulu dah, sholat sunnah rawatib. Itu melekat tuh. Nah, setelah itu dilakukan akan mudah nanti sholat-sholat yang lain kita lakukan. Gitu ya, gitu. Jadi jangan sampai kita yang tinggi-tinggi gitu kan. Ada yang puasa geni, wow keren ya kok. Ya puasa muti segala macam gitu ya. Pas Ramadan nggak puasa. Gitu ya. Kita mau bilang bahlul takut marah gitu ya. Gitu. Jadi utama dicoba diurut ya cara kita belajar baik dalam beragama ataupun dalam urusan dunia, coba diurut supaya kita nggak pusing, karena kepusingan itu sebetulnya aslinya adalah dari sebab diri kita sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna min akmalil mu'minin, sesungguhnya kesempurnaan dari orang yang beriman, ahsanuhum khuluqa, yang pertama adalah yang baik akhlaknya, wa altafuhum bi ahli, yaitu yang lembut terhadap ahlinya, terhadap keluarganya, enggak kasar. Ya, yang paling baiknya. Ini kalau belajar hadis gini. Nabi itu ditanya tentang kesempurnaan orang yang beriman tuh jawabannya berbeda-beda, sesuai dengan sikap. Nah, ini yang paling bagus akhlaknya dan yang paling lembut kepada keluarganya. Ini diriwayatkan ketika yang bertanya kepada Nabi itu, dia keluarganya berantakan. Ada lagi yang datang si fulan, siapa yang paling baik di antara kami? Iman ya Rasul, kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktunya. Ternyata yang nanya ini sering lalai. Ada lagi yang datang, siapa yang paling baik di antara kami ini ya Rasul? Imannya apa, kata Nabi SAW? Birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya. Ternyata yang nanya karena durhaka sama orang tua. Maka sesuaikan dalam pola dakwah, jangan disamakan. Ketika kita lewat di pos ronda ada yang judi, ada yang mabok, gak usah ditegur. Judi haram, dia udah tahu. Paham ya? Yang ada kita bonyok. Gitu, tunggu sikap tertentu. Kita duduk di situ ajak ngobrol aja, gak usah kita larang, biarin aja. Tapi kalau ternyata sebab datang kita enggak merubah keadaan dia, itu tanda ilmu kita belum manfaat. Kalau bahasa kerennya belum berwibawa. Kalau berwibawa kita datang aja lagi judi langsung berhenti. Nggak enak karena bosan, langsung berhenti. Berarti ilmu kita manfaat. Tanpa omongan, dengan hadirnya kita sudah langsung berubah keadaan. Walaupun hanya beberapa menit, beberapa detik, seketika kita waktu ada di situ saja. Itu ya, itu untuk mengecek bahwa apakah ilmu kita sudah bisa bermanfaat atau belum di lingkungan kita, sebetulnya sudah bisa ditelaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda pada kesempatan yang lain, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, wa ana khairukum, dan aku yang paling baik li ahli, untuk keluargaku. Jadi untuk baik kepada keluarga jangan versinya kita. Ya, karena kalau versinya kita belum tentu baik menurut istri. Baik menurut istri belum tentu baik menurut suami. Versinya versi kebaikan di sisi Allah dan Rasulnya. Itu yang kita atur. Gitu ya. Jadi kita ngikutin coba seperti apa nih Nabi SAW dalam berumah tangga. Coba pengertiannya seperti apa. Nabi itu Pak, Nabi setiap hari bantuin istrinya Siti Khadijah nyuci Pak. Coba. Di sini ada yang tukang nyuci? Enggak. Ya. Nah kita bantuin. Kalau lagi pas di rumah istri ngepel, bantuin ngepel. Lagi lagi beres-beres, bantuin beres-beres. Gitu ya. Jadi kerjasamanya seperti itu tidak akan memberikan kesempatan celah kepada setan untuk masuk ke dalam diri kita, suami ataupun istri. Jadi ada kerjasamanya di situ. Suaminya duduk aja, istrinya kerja capek di rumah. Akhirnya nanti malamnya kita pas masuk kamar, diem, gue capek, tuh selesai urusan. Gitu ya. Jadi di sini hikmah yang luar biasa yang bisa kita dapatkan ketika kita berangkat dari saling mengerti dan saling memahami. Wa ruwiya, dan telah diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sabara ala su'id khuluqi mar'atihi, barang siapa, kata Nabi, yang sabar atas su'i khuluqi,
keburukan akhlak imro'atihi, istrinya, suami nih. Kalau bapak-bapak sabar dengan keburukan istri yang ada pada pasangan kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atahullahu min ajri, akan diberikan pahalanya apa? Mislama atau Ayub, akan diberikan pahala seperti pahala yang telah diberikan kepada Nabi Ayub. Apa pahala Nabi Ayub? Nih ngecek nih, apakah kita sudah termasuk suami yang sabar? Ngecek ke pahala yang sudah diterima Nabi Ayub. Nabi Ayub itu punya keutamaan ketika pegang tanah langsung keluar air. Coba sekarang pegang tanah keluar air enggak? Berarti kita belum sabar. Termasuk saya belum sabar. Itu cirinya tuh. Ya, jadi dia itu benar-benar segala sesuatu di mana dia tinggal, air itu diartikan rezeki. Ya, kalau kita zahirnya airnya itu gini, ditaruh tangan, hajatnya pengen air, Nabi Ayub bisa mengeluarkan air. Itu mukjizatnya Nabi Ayub tuh. Ya, mukjizat Nabi Ayub. Maka sebab kesabaran menerima keburukan istrinya dengan menerima kesempurnaannya juga, maka tidak pernah menjelekan istrinya. Oh, itu istri saya memang seperti itu akhlaknya, sudah sabar terima. Ini mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu maka diberikan ganjarannya luar biasa. Ternyata menapakkan tangannya saja di tanah langsung itu keluar air. Kalau kita belum bisa begitu, nanti keluar dari sini cek ya. Kira-kira seperti apa? Kalau belum keluar air berarti kita belum termasuk orang sabar. Artinya masih perlu diikhtiarkan. Dan kita mengaku ya, jujur ya, termasuk saya jujur, kita memang belum bisa menjadi orang yang sabar sesabarnya Nabi Ayub. Masya Allah, Nabi Ayub dilawan. Untuk kelas kita udah bukan kelasnya gitu ya, tapi ini supaya jadi motivasi buat kita maksudnya ya, supaya menjadi motivasi buat kita dan kita berusaha untuk tetap sabar menghadapinya. Ya, sekali lagi bahwa ketika kita benar-benar mendapatkan ujian-ujian dalam rumah tangga ini, insya Allah ya, kita tidak akan berusaha untuk tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala apapun ujiannya, apapun musibahnya ya, karena kalau orang yang lagi jatuh cinta itu lagi pacaran dicubit sampai ngelupas cengengesan nggak ngambek. Nah, maka kalau dikasih ujian sama Allah, musibah sama Allah, saat itu kita nagu, kita nangis sejadi-jadinya, setelah itu hari berikutnya udah cuekin aja, udah biarin aja berlalu sampai di mana nanti dia berhenti gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa yuk kita sama-sama untuk belajar bahwa ketika kita belajar, benar-benar belajar ingin mendapatkan keberkahan di sisi Allah, ingin menjadi umat Nabi SAW, tentunya pasti ada perjuangan, juga ada yang kita korbankan gitu ya, dan pengorbanan serta perjuangan itu insya Allah akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan misla sawabi Asiyah imra'at Fir'aun, dan pahalanya juga sama seperti pahala Siti Asiyah. Siapa Siti Asiyah? Istrinya Fir'aun, dari 4 wanita yang calon penghuni surga. Bidadari. Siapa itu yang 4? Siti Fatimah Az-Zahra, Siti Khadijah, Siti Asiyah, Siti Maryam. Hafalin ya. Ini 4 wanita surga ya. Artinya bidadarinya surga yang sudah disampaikan oleh Nabi ada 4, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Asiyah dan Siti Maryam. Ya, itu yang apa namanya? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran menghadapi siapa? Suaminya. Siti Asiyah itu kan suaminya Fir'aun. Ya Bu ya, itu kasih tahu orang-orang ya yang sabar. Bu, saya ngaji terus Bu, tapi suami saya nggak pernah mau ngaji, nggak pernah mau sholat. Bilangin suami kamu Fir'aun. Gitu ya, kan sudah ada gambaran. Maka dalam rumah tangga itu kan, contoh rumah tangga kan ada 4 seperti Fir'aun, suaminya durhaka, istrinya Siti Asiyah taat kepada Allah. Dibalik sekarang, suaminya yang taat, istrinya yang durhaka. Ada 2 nabi, siapa nabi itu? Ya, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nah, ini yang durhaka total ya. Kalau Nabi itu kan nggak durhaka total ya. Durhaka di akhir ketika memohon kepada, engkau kan Nabi, mintalah doa sama Allah, minta sama Allah supaya sembuh dari sakit kan gitu. Tapi yang paling setia sampai diusir itu berdua sama istrinya di lingkungan karena takut nular sakitnya. Gitu ya. Tapi istrinya saat itu saking sudah mentok pusingnya, doalah sama Allah. Gitu. Maka kadang-kadang nih bapak-bapak hati-hati ya. Kadang-kadang hutang piutang kita itu sebab dorongan istri sebenarnya. Ayolah beli mobil, ayolah beli motor, kredit gitu. Hati-hati, ini contoh nih, berarti istri kita mirip seperti Nabi Ayub. Nah, Fir'aun istrinya taat kepada Allah, Nabi Nuh, Nabi Lut istrinya durhaka kepada Allah. Dibalikkan itu kan. Ada yang ketiga parah, suami istri durhaka kepada Allah. Siapa itu? Siapa?
Abu Lahab. Lengkap sama istrinya. Bukan Abu Janda, Bu. Abu Lahab, ya. Tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu, dan istrinya. Siapa yang nama istri Abu Lahab? Hah? Bu Lahab. Biasa. Istri Nabi Adam, Bu Adam. Istri Abu Lahab itu adalah Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil. Ummu Jamil menghina Nabi, habis-habisan menghina Nabi sampai menghina malaikat Jibril, disebutnya setan. Ya Muhammad, setan kamu mana kok nggak datang lagi, sampai begitu Pak. Terus di akhir hayatnya matinya bagaimana Ummu Jamil? Ummu Jamil itu kesehariannya begini, ngambilin subuh lagi bahasa Sunda apa? Kayu bakar, ya kayu bakar diikat, terus ditaruh di sini, yang mirip kayak kita kan ya, taruh di sini, terus diikat lagi ke leher. Suatu ketika tiba-tiba kelelahan, akhirnya dia langsung ke belakang, kecekik oleh ibu sendiri. Ya, jadi yang menghina Nabi SAW itu ya hati-hati, ya kita tegur, kita berada di garda terdepan untuk membela Nabi SAW, ya, tapi siap-siap. Yang menghina Nabi sekarang itu mungkin tidak ada yang berani, apalagi kaum muslimin, gitu ya. Akan tetapi menghina Nabi lewat wasilah perbuatannya luar biasa. Sunnah dianggap biasa, nggak penting. Ya gitu. Padahal ada waktu untuk melakukan yang sunnah, itu penghinaan buat Nabi. Seolah-olah nggak penting dah. Itu makan Nabi. Pernah nggak dengar kata itu? Ya, jangan kayak gitu ya. Ketika kita belum bisa melakukan sunnah-sunnahnya sebagaimana sunnah Nabi SAW, jangan sampai kita membela atau mencari pembelaan, tapi kita berlindung kepada Allah SWT, meminta maaf kepada Allah SWT, belum bisa melakukan apa yang disukai oleh kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad kekasih Allah disebutnya Habibullah, kalau Nabi Ibrahim kekasih Allah disebutnya Khalilullah. Beda, artinya sama-sama kekasih Allah. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau Habibullah mencintai Allahnya itu Nabi tidak minta dulu, enggak minta. Jadi Nabi sebelum dikasih apapun oleh Allah sudah cinta kepada Allah duluan, sudah melakukan aja duluan gitu. Sebelum, makanya Allah mengatakan kepada Nabi sebelum Nabi doa nih, langsung Allah katakan alam nashrah laka sadrak, aku lapangkan dadamu. Kalau Nabi Musa doa dulu, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri, gitu. Nabi tanpa doa itu langsung Allah kasih alam nashrah laka sadrak, aku lapangkan dadamu. Nah itu bedanya. Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, dia mengikuti perintah Allah karena dipaksa oleh Allah. Peristiwanya kapan? Peristiwanya ketika mau mengorbankan Ismail alaihissalam. Diminta, didatangkan Jibril, lupa dengan janjinya. Makanya disebutnya bukan Habibullah, tapi Khalilullah. Dia mengikuti perintah Allah karena didatangi Jibril, diperintahkan oleh Jibril, diingatkan oleh Jibril. Nabi Muhammad SAW tanpa diingatkan dulu, udah langsung melakukan aja, gitu ya. Jadi kalau diumpamakan seperti jamaah sini yang hadir lah, gitu kan, tanpa diperintah sama siapa-siapa sholat tahajud, gitu kan, tanpa menginginkan jabatan sholat tahajud, tanpa pengen lari sini itu sholat duha, itu kan kelihatan dari wajahnya ini soleh semua. Soleh semua gitu. Apa karena lampu juga nggak tahu saya. Ya, yang jelas, ayo kita berangkat bersama-sama ya untuk menuju Allah dan Rasulnya. Kita jangan sampai bahagia sendiri, kita berbagilah kebahagiaan. Ya paling tidak berbagi bahagia dengan cerita, dengan sendak gurau. Ya kalaupun kita belum bisa memberikan kebahagiaan lewat wasilah, mungkin berbagi harta dan lain sebagainya. Paling tidak kita berbagi kebahagiaan bersama dengan sahabat dan teman kita. Sebagaimana Nabi menyampaikan bahwa kebahagiaan di antara kita itu sebenarnya terletak di dalam hati. Bergantung kepada mindset kita sekarang. Kalau kita katakan kaya itu banyak harta, kasihan orang yang alim. Orang yang alim itu rata-rata kan biasa. Padahal ternyata dia orang yang paling bahagia di dunia. Kenapa? Karena menjalankan hidupnya tanpa beban. Ibadah-ibadah, waktunya bekerja, waktunya bermasyarakat. Sudah sebetulnya karena kita itu sama-sama sedang menunggu giliran kapan kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Kalau ada yang bertanya, saya akan jawab. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham semua. Jadi ya, Allah a'lam bishawab. Silakan, ada yang bertanya. Boleh. Langsung aja kayak. Langsung aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini saya akan jawab dengan rinci ya. Mungkin hari ini pertanyaan yang mewakili semuanya.
Yang pertama untuk masalah wasaf nanti kita bicarakan, memang itu mau diumumin nanti. Ya, jadi yang kedua saja mengenai tentang berserah diri, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Supaya tahu jawabannya yang di belakang itu, kenapa kita diperintah oleh Allah jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan berserah diri. Saya tarik dulu ke awal, ya, ke awal kalimat awal. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah menggunakan huruf ya, maknanya 3. Yaul nida, yaul qarib, yaul wasat. Yang diseru itu yang dekat, yang jauh, yang pertengahan. Tapi karena alladzina amanu berarti Allah tidak berbicara tentang jarak, tapi berbicara tentang imannya yang lemah, yang kuat, yang pertengahan. Wow, jadi itu diseru oleh Allah. Begitu adilnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalimat takwa nggak mungkin muncul kalau nggak ada posisi pertengahannya itu kata iman. Karena takwa itu identik dengan amal soleh. Takwa itu bentuk perbuatan. Maka kalau kita beriman, hati-hati, wajib hukumnya kita berilmu. Kalau beriman tanpa ilmu pasti sesat, itu pasti. Saya imannya kuat, cirinya apa? Saya sholat zuhur 8 rakaat, sesat. Karena nggak punya ilmu, cuma punyanya iman. Orang yang berilmu tanpa beriman sombong. Orang beriman, berilmu tanpa amal soleh atau tanpa ketakwaan, kasyajari bila samarin, seperti pohon tak berbuah. Jadi ketiga kalimat ini, iman, ilmu, dan amal atau takwa harus ada benar-benar 3 rangkaian. Baru kita akan paham apa yang dimaksud dengan berserah diri. Ya, jadi ternyata komponen itulah yang bisa menjadikan kita paham. Oh iya, ternyata berserah diri itu dari semua urusan yang kita lakukan, hakikatnya kita hanya pelaksana saja. Sesungguhnya ada yang di atas, Allah yang benar-benar menentukan kita, dan memang kita sudah menjadi wayangnya Allah, dalamnya adalah wayangnya Allah, dalamnya adalah Allah. Kita tuh wayang. Maka kalau ada anak muda yang ngomong misalkan kayak gini, benar kalimatnya 100%, 1000% benar. Kalimatnya gini, oh saya buat apa saya ibadah? Siang malam fardu sunnah, banyak ini ibadah, tuh ujungnya masuk surga karena syafaat dan rahmat Allah. Lalu dia ngomong lagi, buat apa saya ikhtiar bantu tulang peras keringat, pala jadi kaki, kaki jadi kepala? Percuma, Ustaz, percuma. Kenapa? Tahu ujung-ujungnya saya, harta yang saya dapetin nggak bakal saya bawa mati, saya tetap aja sendiri. Percuma, kok saya sholat tinggi-tinggi juga percuma, katanya bakal sukses, ujung-ujung saya akan dihadapkan dengan takdir. Nah ini kan nggak punya guru nih, kalimat itu benar nggak? 1000% benar. Tapi kalau punya guru, punya bimbingan, nah ada yang keren nih, jangan kayak gitu, kasih tahu cara-caranya, kasih tahu begini. Maka ketika ada iman dulu pertama, iman dulu. Anak kecil 3 tahun, dia punya ilmu nggak tentang sholat? Nggak. 5 tahun dia datang ke masjid sholat, punya ilmu tentang sholat? Enggak. Punya iman dia, ya. Kalau orang tuanya dikasih tahu sholat, ada orang tuanya sholat, dia nggak ikut sholat, takut, akhirnya ikut sholat. Waktunya Ramadan puasa, belum punya iman tuh, belum punya ilmu, baru iman tuh. Maka dimasukkan ilmunya di situ. Ketika sudah dimasukkan ilmunya, makin mantap tuh. Oh ternyata sholat itu begini, gitu ya. Karena Allah pun menyampaikan kepada para nabi itu iman dulu, baru ilmunya di usia 40 tahun. Nah ketika Nabi di Gua Hira diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Nabi dalam keadaan sholat, tapi terimanya sholat Nabi di usia 50 tahun. Kenapa kita nggak pernah nanya sama guru? Sholat 5 waktu kan usia 50 tahun, 51 tahun, sedangkan Nabi menerima wahyu 40 tahun. Sholat apa? Kalau nggak belajar, nggak paham. Ini namanya sholat daim. Sholat daim itu di motor pun bisa. Kita ingat Allah disebut sholat. Nah aliran ini sekarang muncul lagi, hati-hati. Itu namanya sholat daim. Karena sholat 5 waktu itu diturunkan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, usianya 51 tahun. Tapi dalam kisah 40 tahun ketika menerima wahyu, Nabi lagi sholat. Kenapa nggak pernah tanya sama guru, ini sholat apa? Dan bagaimana caranya sholat? Ini namanya sholat daim. Sholat daim itu ketika ingat Allah aja udah sholat, ya udah sholat. Maka sekali lagi bahwa iman dulu pertama, iman, ilmu, lalu bisa beramal saleh, berpotensi amal saleh tanpa iman dan ilmu akan sia-sia. Ya, jadi harus ada imannya, harus ada ilmunya, baru kita bisa melakukan amal saleh. Nah, seperti inilah yang bisa menggugah kita untuk memunculkan iman, memunculkan ilmu, memunculkan amal saleh. Nah, berserah diri ya kepada Allah dengan kata muslim. Apa bedanya muslim dengan Islam? Illa wa antum muslimun. Gitu ya? Apa bedanya muslim dengan Islam? Orang datang, Ustaz, saya mau syahadat, masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikutin, asyhadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam. Udah sholat belum dia? Belum. Tapi muslim itu yang melakukan semua aktivitas yang ada di rukun Islam, itulah yang disebut dengan muslim. Allah menginginkan kita ketika mati sudah sempurna semua rukun Islam itu. Jangan mati kalian kecuali kalian sudah muslim, sudah melakukan syahadatnya bagus, salatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, hajinya pun bagus. Maka dari sekarang jamaah semuanya, tolong jangan sampai tidak ada yang memiliki haji yang ada di sini. Siapin sekarang tabungan di rumah. Bagaimana caranya? Beli celengan ini 5.000, tulisin buat haji, masukin sehari 1.000, 2.000, Allah kasih keajaiban. Cek coba nanti. Ya, jangan sampai kita mengabaikan itu rukun. Kalau sudah rukun itu harus. Kita tabungannya baru 5.000, keburu mati. Itu kita layak dikatakan hujjaz, haji nanti di akhirat. Jadi tidak ada kesulitan, Islam itu sudah sangat mempermudah. Jadi jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Segala aktivitas dengan imannya, dengan ilmunya, dengan amal solehnya, semua itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngasih petunjuknya ya. Ini rahasia, jangan ngomong siapa-siapa ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sekarang cek iman kita. Bagaimana cara ngecek iman kita? Mudah. Ya, lihat tutur kata orang itu bagus, imannya bagus. Kalau omongannya jelek. Dari mana tahunya? Kalimat ayat ini. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah perkataan yang baik. Ucapan itu bisa keluar karena apa yang tersimpan di dalam otak. Hati merasakan ini kebenaran atau kesalahan, diucapkan dengan lewat emosi atau kebaikan. Ini yang salah, otak sama hati. Otak sama hati angkat tangan karena saya mendengar dari telinga, melihat dari mata. Maka Allah sampaikan, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Allah ancam kita. Lahum, ketika manusia ini kata Allah kan, laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh neraka jahanam itu banyak dihuni oleh manusia dan bangsa jin. Kenapa sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia aku kasih hati namun tidak mau mengerti. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Aku kasih mata namun tidak mau melihat kebenaran dari Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Aku kasih telinga namun tidak mau mendengar kalimat-kalimat dariku, kata Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu bagikan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Sumber utama kesuksesan kita, keberhasilan kita, dan urusan dunia terlebih urusan akhirat bersumber dari mata, telinga. Terserah. Kalau mata telinganya maksiat, hati-hati. Tangan ini nanti nggak bakal tanggung jawab, kaki nggak bakal tanggung jawab. Maka Allah nyatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mata nih, tangan nih. Kata Pak Haji, Ustaz silakan minum. Dengar telinga. Saya melihat ada di sini, tangan gerak. Tangan tuh pada tentara, nanti kamu disalahin. Kalau telinga nggak mendengar tawaran itu, mata nggak melihat di mana air letak berada, bagaimana mungkin tangan bakal bergerak? Ya, maka dari itu awas, hati-hati dengan mata, telinga, dan itu sumbernya masuk ke dalam otak, masuk ke dalam hati, keluar dari lisan. Kalau lisannya sudah baik, apa yang Allah janjikan kepada kita? Lisannya sudah baik nih. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal kalian. Amal kita buruk berarti memang ucapannya masih buruk. Itu pahalanya tuh. Jadi kalau amal kita sudah mulai membaik, sebetulnya karena memang lisan kita sudah mulai ngerem kalimat-kalimat yang baik. Yang masyhur hadisnya apa kata Nabi? Ucapkanlah yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Gara-gara satu kalimat hancur karirnya, rumahnya di demo. Satu kalimat. Jarah. Kenapa kita nggak belajar dari ayat ini? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal kita, dengan sendirinya itu amal kita akan membaik. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita semuanya. Ya, jadi nggak usah terlalu repot untuk perbaiki. Dari mindset kita, cara berpikir kita perbaiki, hati kita perbaiki, bersumber dari mata kita melihat kemana, telinga apa yang kita dengar masuk ke dalam hati dan otak kita, lalu diucapkan oleh lisan. Itu bukti sebuah perbuatan bahwa ternyata yang kita lihat dan yang kita dengar itu baik semuanya. Gitu ya. Insya Allah kalau yang di sini sudah berserah diri dari ucapan, berserah diri ibadahnya, berserah diri. Contoh berserah diri ibadah gini, kita belajar syarat rukun sholat, belajar benar-benar belajar, bahkan sampai hafal, khatam berkali-kali hafal. Kita sholat, apakah kita memaksa Allah? Ya Allah tolong terima dong sholat saya? Nggak bisa, itu urusan Allah.
Ketika ditanya ke ustadz, ke kiai, kepada habib, nggak bakal bisa jawab masalah terima. Yang bisa jawab itu cuma bisanya sah kamu sholatnya karena syarat dan rukunnya ditunaikan. Kalau ditanyakan ibadah saya diterima apa nggak sama Allah, nggak bisa jawab karena itu hak prerogatifnya Allah. Ustadz guru itu cuma bisa jawabnya sholat kamu sah. Kenapa sah? Karena syarat dan rukunnya ditunaikan. Gitu ya, di situ. Jadi berserah diri di situ tuh. Udah pasrah aja ke Allah. Pekerjaan, aktivitas saja. Berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Sampai di tempat kerja, alhamdulillah. Berserah diri tuh. Karena kita nggak tahu di perjalanan akan ada apa, ternyata balik lagi ke istri tinggal mayit, kita nggak tahu. Ya, kalau kita sudah doa, udah punya bekal tuh di situ. Gitu ya, tinggal nanti dua malaikat rebutan tuh, penjaga neraka sama surga rebutan. Ini bagian saya. Ya udah ukur, kira-kira lebih dekat ke kafe atau ke rumahnya. Nah gitu. Ya, kalau niatnya baik, udah malaikat surga yang datang. Ini mah ini mau niatnya kerja. Niatnya kerja itu pahala di sisi Allah, mencari nafkah, jihad fisabilillah, ini bagian saya. Gitu. Ya, buat yang meninggalnya nikmat, tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Des langsung. Yang sakit itu keluarga yang ditinggalkan karena berangkat dalam keadaan sehat pulang sudah tidak. Kan gitu. Makanya minta sama Allah jangan sampai dibikin kaget, sakit dulu kalau bisa. Ya, karena Nabi pun sakit dulu. Ya, jangan bikin kaget. Boleh minta, boleh. Lagi-lagi keputusan ada di tangan Allah. Ya, itu manfaatnya. Jadi Ustaz berserah diri, melakukan segala rukun Islam itu ya ditunaikan dengan sempurna, sesempurna mungkin, walaupun tidak akan pernah bisa sempurna, tidak akan pernah bisa sempurna, akan tetapi ikhtiarnya kita untuk menyempurnakan agama yang Allah yang kita tunaikan itu dengan semaksimal mungkin. Sebegitulah kita seperti melaksanakan urusan dunia dengan sempurna. Masuk jam 7, kita datang jam berapa? 8. 6:30 ya. Zuhur jam 12, kita datang jam berapa? Dari situ tuh kita aduh tuh, pantes nggak saya masuk surga? Dari situ aja kita udah bisa jawab aslinya, gitu ya. Makanya kita sedang berusaha ya. Ciri orang yang bakal masuk surga itu karena surga itu identik dengan kebahagiaan. Di dunianya dia bahagia, kalau di dunianya dia sengsara, akhirat lebih sengsara. Makanya sesulit apapun di dunia bikin bahagia aja. Kenapa kamu sedih? Bahagia. Itu aja udah. Gitu ya. Saking bahagianya sampai sedih. Gitu ya. Jadi bahagia, senang, ceria saja. Ya. Ketika pun ada sesuatu ya bisa diobrolin. Gitu ya. Kalau memang itu mau curhatnya sama Allah ya sudah. Udah terakhir kalau curhat sama Allah udah terakhir itu kita udah nggak bisa. Gitu ya. Jadi Allah nanti akan bergerak, Allah akan berjalan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Gitu ya. Tapi jangan sampai tawakalnya tawakal yang cacat, karena Allah berjanji kalau kita sudah tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tak diduga-duga. Ya, insyaallah ya. Bisa aja gitu ya. Jadi berserah diri dalam konteks keseluruhan, cuma syaratnya berserah diri di depannya ada tuh alladzina amanu ittaqullah, berarti harus iman, harus berilmu, dan harus bertakwa. Identik dengan takwa apa? Amal sholih. 3 rangkaian itu tidak boleh kita tinggalkan. Kita beriman harus punya ilmu, jangan tanpa ilmu. Beriman berilmu jangan cuma itu doang, harus lakukan dengan amal sholih supaya ketiganya ini benar-benar akan menjadi saksi di akhirat nanti bahwa cuma 2 rakaat salat duha ternyata yang kita istiqomahkan pahalanya sama seperti pahala bersedekah ke banyak 260 orang. Gitu ya. Nanti setelah selesai talim ini segala macam, saya mohon dengan sangat jemaah khususnya yang laki-laki ambil air wudhu pada sholat di sini, sholat duha. Dawamkan. Gitu ya. Dawamkan, mulai. Ada hasilnya ngaji itu gitu. Gitu ya. Mulai dawamkan sholat duha 2 rakaat. 4 rakaat wah luar biasa. Besoknya kagak. Seumur hidup sekali 8 rakaat mantap pakai kunut lagi. Itu subuh ketinggalan itu mah. Gitu ya. Jadi 2 rakaat tapi istiqomah itu nanti di akhirat bakal datang jadi saksi. Siapa contohnya? Nabi sudah mengatakan Bilal bin Rabah. Trompahnya itu sudah terdengar di dalam surga pas masih hidup. Ditanya, Bilal, apa amalan kamu? Apa kata Bilal? Aku sholat sunnah wudhu ya Rasul. Nabi nggak pernah nyuruh, Nabi nggak pernah ngelakuin, Bilal ngelakuin. Ternyata jadi mulia sebab yang diistiqomahkan. Bilal tukang azan nggak? Tukang azan. Tapi Nabi sudah tahu Bilal dia bakal nggak mau azan lagi nih. Benar ternyata ketika Nabi wafat nggak mau. Kecuali sebelum wafatnya Bilal dipaksa oleh
cucunya Hasan dan Husain jubahnya ditarik-tarik, paman ayolah azan demi aku paman, demi kakekku paman. Akhirnya Bilal naik ke atas dan azan di situ sudah tidak kuat dan langsung untuk nangis sejadi-jadinya Bilal. Tidak pernah mau azan lagi setelah wafatnya Nabi, kecuali sekali itu dipinta oleh cucunya Nabi Hasan dan Husain. Gitu ya. Jadi apa namanya, di sini menandakan bahwa isyarat kepada kita istiqomahin aja ya. Kalau setiap hari ngaji baca Al-Quran seayat Yasin, Sadaqallahul Adzim. Ya, besok lagi wal Qur'anil Hakim, Sadaqallahul Adzim. Istiqomahin terus aja ya. Mungkin nanti khatamnya kalau kita mati juga khatam, mungkin khatam lah insyaallah. Gitu ya. Tapi kan nggak mungkin seayat nanti pas Ramadan wah dikencengin gitu ya, dengan sendirinya roda itu akan berputar makin kencang nggak mungkin begitu landai terus, nggak mungkin, terus akan makin kencang makin bergantung kepada pergaulan dan kebiasaan. Insyaallah ya. Mungkin ini saja. Yang perempuan ada yang tanya? Nggak ada. Perempuan paham semua insyaallah. Ya insyaallah. Iya. Ada satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertama. Kedua, terkait berserah diri, tawakal itu kan artinya menerima kondisi apapun. Kondisi apapun kita saat ini itu adalah kondisi yang terbaik yang Allah kasih ke kita. Gimana kita untuk menyikapinya? Nah sekarang pertanyaannya yang ada di dalam diri sendiri maksudnya, gimana sih Ustaz ketika orang jolim sama kita, orang menyakiti kita, jelas-jelas menyakiti kita, tapi kita anggap itu hadiah. Nah kiatnya gimana Ustaz? Ya. Apa tadi? Ada la ilma lahu liman la adaba lahu. Tidak ada ilmu bagi orang yang tidak memiliki adab. Adab sudah masuk di situ. Ya. Kalau sudah bicara tentang ilmu, sudah dibicarakan adab. Ya, kalau adab itu dibicarakannya lewat apa? Lewat memang harus ada adab itu kan gak mesti harus dari guru, dari semua sisi. Orang tua juga mengajarkan adab, guru juga mengajarkan adab, lingkungan juga mengajarkan adab, gitu ya. Akhlakul karimah. Jadi itu kalimat yang iman, ilmu dan amal soleh atau takwa itu sudah di dalamnya ada adab. Ya, tidak bicara adab itu di luar itu, tapi sudah masuk di dalamnya itu ada adab. Karena la ilma lahu liman la adaba lahu, tidak ada ilmu bagi orang yang tidak memiliki adab, gitu ya. Adab dan akhlak itu beda. Kalau adab itu kebiasaan harian. Saya kaget waktu pertama nikah sama istri. Ya, istri saya nggak cium tangan sama ibunya. Ternyata semuanya anak nggak cium tangan. Oh, di Jawa begini ya. Di Sunda cuma saya nggak begitu. Sama kakak saya saja saya cium tangan. Itu adab di Sunda itu berbeda kan? Dari sisi kebiasaan suku, adab. Nah, ketika saya melakukan tetap menyesuaikan, tetap memegang apa yang jadi kebiasaan saya, akhirnya semua istri saya dan kakak-kakak semuanya jadi ikutin saya. Adabnya berubah, gitu kan? Kebiasaan yang bentuknya adalah kebiasaan. Kalau akhlak itu menyeluruh tuh, ya menyeluruhnya apa? Rujukannya ke Nabi. Nah sekarang kita kalau bicara tentang akhlak berarti kan ke Nabi semua. Makanya kita bicaranya adab. Adab itu porsinya ke masing-masing, gitu ya? Adab itu porsinya ke masing-masing. Adab orang yang berilmu dengan orang yang nggak berilmu ketika berjumpa dengan sesama itu belum tentu sama. Atau suku, wilayah dan daerah masing-masing pasti akan berbeda. Dan ingat, itu belum tentu dia tidak berakhlak, karena bicaranya mungkin adab, gitu ya. Jadi adab sudah masuk di dalamnya. Yang kedua pertanyaan mengenai tentang tawakal. Ya, tawakal pertanyaannya adalah bagaimana kita membalas kezaliman atau keburukan orang. Pernah ingat kisah Nabi SAW ketika dilempari batu sampai kena pelipisnya Nabi dari serpihan kayu ketika oleh orang-orang Taif saat itu? Ya, sampai dua malakul jibal, dua malaikat gunung itu datang kepada Nabi ingin menghantam mereka dengan dua jibal, dua gunung, dua bukit itu, tapi Nabi melarang. Fa'innahum qaumul la ya'lamun. Karena mereka kaum itu tidak mengetahuinya. Nabi mengangkat tangan, ya Allah, jadikanlah anak keturunannya anak yang saleh dan salihah. Ingat, ini pertanyaan baik. Kalau Bapak berdoa untuk orang lain yang buruk, sebenarnya itu sinyal dari mulut kita bakal balik ke kita. Ya, bakal balik ke kita. Kalau kita mendoakan orang lain itu baik, dia akan balik ke kita. Jadi nggak ada ruginya kita doain orang lain. Kalau kita tidak bisa mendoakan orang itu baik, daripada buruk, diam. Karena akan kembali kepada kita. Gitu ya, itu yang disebut dengan hukum tabur tuai. Gitu ya. Jadi jangan sampai fa'in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kamu lakukan kembali kepada dirimu dan keburukan pun akan kembali kepada dirimu. Jadi lisan kita itu menentukan, gitu ya, menentukan. Jadi sekali lagi bahwa untuk menyikapi orang-orang yang zalim terhadap kita segala macam, separah-parahnya kita itu udah diam.
diam, gitu ya. Itu kalau kita sudah diam, Allah nanti akan bergerak di situ. Allah akan turun tangan itu untuk menyelesaikan itu. Tapi kalau kita masih ngurusin aja. Seperti kalau di negara kita gini, saya punya urusan hukum, pengacara, udah dia yang ngurus, ya. Karena kita masih ikut campur terus, dia belum tawakal. Maka ketika sudah tawakal kepada Allah, kita sudah ikhtiar maksimal, lalu berserah diri kepada Allah, ya udah biarkan Allah yang ngurus. Nah kalau sudah Allah yang ngurus, nanti hasilnya pasti bakal parah. Ya, kalau ternyata kita yang terzalimi, tadi kalau pertanyaan terzalimi, Allah bakal balasnya lebih dari apa yang kita harapkan sebenarnya. Jadi ya, seolah-olah masalah yang diterimanya itu nanti tidak akan pernah ada solusi dan jalan keluar. Gitu ya, Allah a'lam bishawab. Jadi insyaallah akhirnya hadir di sini, saya yakin punya masalah semua. Pada mukanya. Punya masalah, tapi masalah itu dalam arti masalah itu kan bahasa Arab, masalah. Su'ilah, ditanyakan oleh Nabi SAW. Masalah itu bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Ya, kalau masalah itu berarti ditanyakan, ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan perlu kita jawab nggak? Jawab. Kalau guru ngasih pertanyaan di UTS atau di asesmen nasional langsung dikasih, muridnya jawab salah, dikasih nilai nggak? Dikasih 1 atau 2 karena dia menghargai pertanyaan guru. Tapi kalau dikosongin, coret sama guru. Apalagi kalau jawabannya barang siapa yang membuat susah, maka Allah akan berikan kesulitan. Itu jawaban anak SMA zaman sekarang kayak begitu. Gitu ya. Jadi ayo jawab aja lah. Ya, masalah-masalah yang Allah kasih jawab. Ya, masalah benar atau belum benar itu urusan nanti. Yang penting kalau tahu bahwa itu kurang benar ya kita perbaiki. Gitu ya. Dari jawaban-jawaban yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan supaya memberikan kesempatan juga kepada musuh Tuhan. Namun sebelum ditutup, ada yang saya sampaikan. Yang pertama tadi usulan dari Ustaz Syahri, insyaallah nanti dibuatkan grup WA supaya tahu jadwalnya, karena memang 2 pekan yang akan datang akan ada perubahan jadwal supaya saya ingin mengerti kepada jamaah, memang ini di waktu pagi itu waktu yang sibuk ya, mungkin ada kegiatan dan sebagainya, kita ambil di waktu siang nanti ya, ada perubahan waktu ya. Nah, kalau sekarang walaupun saya ada yang acara maulid, sebetulnya saya sekarang itu ngisi, saya tolak nggak bisa karena saya sudah di majlis atau wajib, karena sekarang itu lebih banyak pagi acara maulid itu. Saya bilang karena ini sudah harus komitmen di sini memang dia pagi, maka kita sekarang akan nanti asar berjamaah di sini. Ya, sholat asar untuk kemarin sudah dibicarakan sama ibu, jadi kita sholat asar berjamaah di sini, gitu ya, supaya tenanglah bapak-bapak mau kemana dulu, mau ngapain dulu, apa segala macam sebelum asar sudah selesai. Kalau memang mungkin di sini ada pengurus masjid yang harus azan minum segala macam, masih ada kesempatan untuk jeda waktu berangkat ke masjid. Nah, syukur-syukur harapan saya kita bisa gunakan majelis ini untuk sujud juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berkahi untuk kita semua. Amin. Mungkin itu saja ya. Nanti mungkin kalau ada tambahan pengumuman dari Ustaz Mukhlis, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi nanti kitabnya biar pada bawah ya, bikin senang guru buka kitab, buka, guru tutup, ngerti? Enggak apa-apa, yang penting bikin senang ya, penting bikin senang. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam kesempatan dan waktu yang sama dalam keadaan sehat walafiat pada 2 pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kenikmatan kepada kita semuanya dalam keadaan barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yushil 'alamika wa mazid ila rabbana wa lakal hamdu wa tashkuru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi 'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alna muqima salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira fi ma qablahu wa ba'dahu. Allahumma inna na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri fi ma qablahu wa ba'dahu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi sirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.